Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita tunggu dulu ya, 3 menit lagi ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, slides untuk hari ini sudah ada di chat. Ya, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman mau lihat slides-nya, bisa cek di chat ya, sudah dibagikan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Ibu Yeyen, suara Ibu belum terdengar. Oh, belum terdengar ya Pak. Sekarang terdengar nggak Pak? Nah, sekarang, Halo? Oke. ya, sekarang mulai terdengar. Oke. Sepertinya Pak Budi belum join ya yang selaku moderator. Apa mau saya buka dulu aja Pak? Ya, boleh. Oke, Dia sebentar. sama Ibu boleh. Silakan, Bu. Oke, apa slide-nya sudah terlihat Pak? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Selamat pagi seluruh peserta webinar pada sesi pagi hari ini. Saya akan membacakan peraturan dari sesi webinar kali ini. Sesi pembicara pada hari ini adalah Pak Hendra Bunyamin dari Universitas Kristen Maranatha, serta moderator Pak Budi Juwarto. Pagi, maaf keterlambatannya Oh, tadi oke. di undangannya nggak ada Zoom-nya, jadi aku cek ulang di Excel baru ketemu nih. Oh, oke, tidak apa-apa. Oke, aku Oke. lanjut baca peraturan seminarnya ya. Oke, peraturan seminar pada sesi ini adalah kepada seluruh peserta webinar agar menonaktifkan audio Zoom selama pembicara melakukan presentasi. Selanjutnya, mohon untuk mengubah display name Zoom dengan format universitas asal, NIM, serta nama lengkap. Lalu, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pembicara selesai melakukan presentasi. Peserta juga dapat mencantumkan pertanyaan pada fitur chat box atau nanti di sesi akhir dapat menggunakan fitur raise hand. Selanjutnya, semua peserta webinar wajib mengisi link exit ticket untuk mendapatkan
e-sertifikat. E-sertifikat ini harap untuk peserta mengisi emailnya dengan benar ya. Kalau tidak, e-sertifikat tidak dapat dikirimkan. Serta seluruh sesi webinar akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kepada Pak Budi dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeyen. Oke, semuanya perkenalkan. Nama saya Budi Jorto yang akan menjadi moderator hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan profil dari Pak Hendra dulu ya. Di sini Pak Hendra mengajar di Universitas Kristen Maranatha di Bandung di sini. Di bidang risetnya itu applied machine learning, deep learning, dan Bayesian statistik ya. Dengan latar belakang di sini S1-nya matematika dan S2-nya di informatika di ITB di sini. Nah, untuk publikasinya memang mostly berkaitan dengan topik hari ini ya, tentang topik-topik di bidang data science. Tanpa perlu berlama-lama, mungkin saya persilakan kepada Pak Hendra untuk memulai. Oke, baik. Selamat pagi Pak Budi dan Bu Yeyen. Terima kasih atas perkenalannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Baik, kita akan mulai. Saya akan izin share screen. Bapak, Ibu. Ya, mudah-mudahan terlihat. Terlihat ya, Bapak, Ibu? Iya, terlihat, Pak. Oke, ya. Bisa. Ya. Terima kasih. Jadi topik hari ini adalah tentang interpretable machine learning atau tentang bagaimana sebuah model machine learning itu bisa kita interpretasi. Dan salah satu teknik atau metode yang diperkenalkan, ini teknik yang sederhana, yaitu partial dependence plot. Ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Ini ada. Bentar ya Bapak Ibu. Tadi adalah. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu share screen. Oh. Ya. Jadi ini adalah materi kita yang akan saya coba sharingkan, yaitu saya akan coba menjelaskan apa itu interpretability, karena mungkin ada beberapa kawan, teman yang belum mengerti, belum tahu apa itu yang dimaksud dengan interpretability. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam satu metode model agnostik. Model agnostik ini, kalau dengar kata agnostik, berarti dia, teman-teman tahu ya, istilah agnostis itu berarti dia tidak mempercayai adanya Tuhan, dan artinya model agnostik ini berarti tidak mempedulikan model yang tertentu gitu ya, bebas. Mau modelnya apa saja, itu bebas. Bisa kita pakai ini metodenya ya. Kemudian nanti kita akan coba lihat ke global model agnostik, dan salah satu metode global model agnostik. Jadi ini global, ini nanti akan saya jelaskan ya apa maksudnya global. Salah satu metode globalnya ini adalah partial dependence plot. Ya, kemudian terakhir saya akan coba tutup dengan keuntungan, advantages, dan disadvantages dari partial dependence plot ini. Ya, teman-teman ya. Untuk slides-nya itu sudah ada, saya sudah sharingkan di chat room. Kalau belum ada bisa lapor. Bisa nanti kasih tahu ya kalau belum ada ya teman-teman ya. Baik, kita akan masuk prerequisite atau yang diharapkan, syarat utama yang diharapkan dari teman-teman untuk mengikuti sesi ini adalah teman-teman memahami perbedaan masalah regresi dan klasifikasi. Harapannya teman-teman mengerti itu. Ya, kemudian teman-teman mengerti, tahu tentang satu model saja, model machine learning yang disebut yang sederhana, yaitu contohnya linear regression atau regresi linear, model garis lurus gitu ya. Dan juga yang ketiga harapannya adalah teman-teman mengetahui ilmu dasar statistik yang spesifik, yang khususnya yaitu distribusi marginal ya. Tapi nanti tenang, saya akan coba bahas ya
apa itu yang dimaksud dengan distribusi marginal bagi yang memang belum mengetahuinya, ya teman-teman ya. Oke, baik. Ini GitHub repository-nya, tapi saya sudah share juga, rasanya di chat. Kalau belum ada, bisa raise hand atau bisa buka suara, beritahu saya ya, open mic bisa. Ya. Masih baik, kita akan masuk ke apa itu interpretability ya, interpretasi ya. Menurut Miller tahun 2019, ini salah satu peneliti di bidang machine learning interpretability ya, yaitu interpretability itu adalah suatu derajat ya, suatu degree, suatu derajat, suatu tingkat gitu ya. Ketika manusia dapat memahami mengapa apa yang membuat keputusan itu terjadi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah model prediksi, dia memprediksi A. Nah, interpretability itu adalah bagaimana sih, kenapa sih model tersebut, model prediksi tersebut bisa membuat keputusan seperti itu, gitu ya, dan bisa dipahami oleh manusia, gitu ya. Kemudian yang kedua dari Kim, ini Bin Kim, salah satu peneliti yang terkenal juga untuk bidang interpretability. Di dalam tulisannya dia mengatakan, beliau dan tim mengatakan bahwa interpretability itu derajat nggak hanya manusia bisa memahami, tapi manusia bisa secara konsisten memprediksi apa yang model prediksi juga. Itu ya. Jadi model prediksi A, kira-kira manusia juga secara konsisten bisa memprediksi, oh pasti hasilnya A juga, gitu ya. Jadi interpretability itu lebih, kalau teman-teman lihat di sini, lebih kepada apa sih di dalam sebuah model prediksi itu, apa sih yang di dalamnya, apa yang terjadi di dalamnya begitu. Kenapa bisa ngambil keputusan seperti itu? Ya, teman-teman ya. Dan ini juga ada dari seorang yang saya anjurkan juga untuk baca bukunya, yaitu Christophe Molnar. Dia seorang statistikawan dan juga dia seorang machine learner. Machine learner itu pembelajar sepanjang hayat, ya, machine learner. Dia ngomong gini, sebuah model machine learning semakin tinggi interpretability-nya, maka semakin mudah bagi seseorang untuk memahami mengapa keputusan atau prediksi tersebut dibuat oleh model tersebut. Ya, jadi ini sangat sinkron ya, ini sangat sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu yang dikemukakan oleh Milner. Ya. Kemudian lebih lanjut juga, Christophe Molnar mengatakan bahwa sebuah model itu lebih mudah diinterpretasi, lebih baik diinterpretasi daripada model lainnya, yaitu ketika keputusan yang dibuat oleh model tersebut bagi manusia mudah dipahami daripada keputusan dari model lainnya. Ya, teman-teman bisa lihat juga mungkin kalau model bentar ya, Bapak Ibu ada telepon, jadi maaf ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau misalnya modelnya itu black box, ya saya menggunakan istilah black box karena modelnya itu kayak kita hanya memahami input sama outputnya, tapi kita tidak tahu proses di dalamnya. Ya mungkin itu lebih sulit dipahami daripada model yang sudah jelas. Ya model yang sudah jelas isinya seperti apa. Contohnya misalnya seperti pohon keputusan atau decision tree. Ya, Bapak Ibu teman-teman, saya banyak ngomong pakai istilah terminologi machine learning. Mudah-mudahan is okay ya, mudah-mudahan is okay. Kalau enggak, nanti bisa ditanyakan ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman. Baik, kita akan lihat taksonomi teknik interpretability. Bagaimana sih cara menginterpretasi model machine learning? Berbagai taksonomi ini bisa dibaca sih sebetulnya di buku yang tadi, yang sudah saya ngomong, penulisnya ada Christophe Molnar. Dia membaca buku, nanti ada di bagian referensi, dia ada banyak cerita ya tentang taksonominya ya. Ada yang mengatakan bahwa teknik menginterpretasi model machine learning itu bisa berdasarkan
intrinsik atau post hoc. Ya, intrinsik itu apa artinya? Intrinsik itu artinya adalah sebuah model yang disebut intrinsik adalah model yang dapat diinterpretasi karena strukturnya yang sederhana. Ya, itu yang maksudnya intrinsik ini. Ya, jadi memang modelnya itu jadi lebih dibatasi kompleksitasnya. Ya, kalau kita mau melihat secara intrinsik, berarti modelnya itu kita batasi struktur di dalamnya, kekompleksitasannya dibatasi. Jadi kalau misalnya contoh model seperti transformer mungkin ya, atau yang large language model, kadang itu black box, itu kita sulit untuk bisa memahami dalamnya. Kenapa dia bisa menghasilkan seperti itu ya? Atau model-model deep learning lainnya, ya teman-teman ya. Dan kalau post hoc ini artinya apa? Post hoc, interpretasi berdasarkan post hoc itu artinya adalah kita menginterpretasi model itu setelah model machine learning itu kita training, kita latih. Ya. Contohnya seperti apa? Biasanya kita mainnya di fitur. Mainnya di fitur. Fiturnya misalnya fiturnya kita permutasikan. Hasilnya kayak gimana? Gitu ya. Setelah di training hasilnya kayak gimana? Ya, seperti itu contohnya. Jadi ini kalau taksonomi berdasarkan intrinsik dan post hoc, teman-teman ya. Tapi ada juga taksonominya, metode interpretasinya itu berdasarkan hasilnya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti kita melihat statistik ringkasan dari fitur, ya, atau feature importance-nya. Mana sih fitur yang paling penting? Itu ya. Contohnya model yang terkenal ada feature importance-nya itu random forest. Ya, random forest dia powerful, modelnya kuat, bisa prediksinya bagus, ya, dan dia bisa menampilkan fitur-fitur mana yang paling penting, dia bisa mengurutkan, ya, berdasarkan Gini ya, karena kan random forest itu kan kumpulan decision tree untuk menentukan pohon keputusannya, membuat keputusannya itu berdasarkan biasanya bisa pakai Gini impurity atau pakai entropi. Ya, itu salah satu metrik pengukurannya. Kalau Gini-nya itu semakin turunnya semakin drastis, berarti itu fitur yang bagus, gitu ya. Kalau Gini-nya itu turunnya sedikit, itu berarti fitur yang kurang bagus. Kira-kira kayak gitu, ya teman-temannya. Jadi dengan statistik ringkasan fitur. Ya. Ada juga adalah dengan visualisasi. Nah, ini kan lebih menarik. Ada visualisasi. Visualisasi ringkasan fitur. Nah, ini salah satunya yang akan kita bahas, kita coba angkat. Saya coba angkat, topiknya adalah partial dependence plot. Kita akan coba memvisualisasi fitur juga, tapi kita akan lihat berupa gambar, berupa grafik. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga dari internal, taksonominya berdasarkan internal dari model. Ya, contoh yang sederhana adalah kita bisa melihat model regresi linear, kita bisa lihat bobotnya. Nah, itu kan clear, jelas banget kan bobotnya kan. Misalnya mau memprediksi harga rumah, ada berdasarkan apa? Berdasarkan luas rumah. Kemudian luas rumahnya itu diberi bobot yang tinggi. Berarti kan ini sudah jelas banget kan, bahwa luas rumah ini penting banget ya buat memprediksi harga rumah. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada juga taksonomi menginterpretasi model machine learning ini berdasarkan modelnya itu spesifik atau modelnya itu agnostik. Ya. Artinya apa? Artinya adalah teknik interpretasinya itu berdasarkan model. Ya. Contohnya misalnya model regresi linear, dia punya teknik interpretasinya seperti ini. Ya. Misalkan model pohon keputusan, dia memiliki teknik interpretasinya seperti anu, khusus, model spesifik. Jadi ini memang memiliki model spesifik ini memiliki batasan, karena khusus buat model itu aja kita bisa menginterpretasi.
ya teman-teman ya. Oke, tapi misalnya contohnya pakai neural network, pakai deep learning, gimana mau menginterpretasinya? Nggak bisa pakai teknik interpretasi model decision tree, nggak bisa, karena modelnya itu spesifik, teknik interpretasi model spesifik. Atau adalah model yang agnostik. Nah, ini yang menurut saya bagus ya, keren ya. Kenapa? Karena nggak bergantung sama modelnya, nggak bergantung sama modelnya. Ya, jadi mau modelnya apapun, deep learning, ya, misalnya convolutional neural network, ya, atau recurrent neural network, pokoknya yang deep learning atau transformer gitu ya, yang hebat-hebat gitu ya, itu tetap kita bisa interpretasi dengan teknik itu, dengan teknik tersebut. Nah, ini adalah salah satu taksonominya berdasarkan model yang spesifik atau model agnostik. Dan yang terakhir adalah ada juga taksonomi teknik interpretasi itu berdasarkan lokal, ya teman-teman ya, lokal atau global. lokal atau global. Artinya apa? Artinya kalau lokal ini biasanya spesifik pada prediksi satu atau dua kasus atau beberapa kasus. Itu lokal. Jadi kita berusaha menginterpretasi mengapa prediksi untuk data, sekumpulan data ini, nggak semua data ya, semua instance ini kok seperti ini gitu. Itu yang disebut dengan lokal. Ya. Sedangkan global ini berarti keseluruhan. Biasanya kita menggunakan rata-ratanya, ya, atau bisa juga ya biasanya umumnya rata-rata. Bagaimana kita menjelaskan prediksinya untuk memakai keseluruhan data, ya global, ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, tentang taksonomi teknik interpretasi ya, teknik interpretability. Teman-teman bisa lihat di bukunya Mornal yang ada di slides, di referensi di daftar pustaka, bisa teman-teman bisa cek. Saya kasih ada pointer ke sana. Ya, teman-teman ya. Baik, kita akan lihat ini adalah beberapa model teknik interpretasi model yang spesifik. Ya, mungkin teman-teman udah tahu ya. Misalnya seperti regresi linear. Dia memahami apakah datanya itu linear atau tidak. Ya, linear itu artinya apa? Artinya adalah hubungan antara fitur dan target, atau ada juga yang ngomong variabel independen dan variabel dependen, itu kita asumsikan dia berupa garis lurus atau memiliki korelasi linear. Ya, jadi mengasumsikannya regresi linear itu adalah ada asumsi linearitas. Ya. Dan ini memang ada syaratnya ya teman-teman ya, kalau pakai regresi linear terus mau memahami bobot itu ada 4 syarat, tapi saya nggak akan bahas itu ya. Contohnya misalnya error prediksinya, errornya itu harus berdistribusi normal ya. Kemudian ada yang namanya variansinya itu harus konstan atau disebut homeokastis apa gitu ya bahasanya ya. Dan ada 4 ya, benar-benar bisa lihat. Tapi saya nggak akan bahas itu ya, karena ini model yang spesifik buat regresi linear, khususnya buat regresi, kemudian logistic regression juga memahami atau menggunakan asumsi yang sama yang digunakan oleh regresi linear, ya. Dan dia biasanya klasifikasi. Kemudian ada pohon keputusan, itu juga bisa digunakan untuk klasifikasi atau regresi. Ya, teman-teman, saya pengen tahu dulu nih sama teman-teman ya, mau izin ya teman-teman ya, saya pengen tahu aja dari teman-teman. Saya ada beberapa ini ya teman-teman, sebentar ya. Pengen tahu aja apakah teman-teman memahami bedanya regresi sama klasifikasi ya teman-teman ya. Saya pakai seminar ya teman-teman ya. Mungkin kelihatan. Ada yang Rizal, ada saudara Rizal? Ada saudara Rizal? Halo? Oke, baik. Karena ya, saya nggak akan lagi interaksi ya. Saya nggak akan lagi interaksi kok begitu ya. Saya tadi pengen tahu juga pemahaman teman-teman sejauh mana gitu. Ya, sehingga saya bisa ngomong atau
obrolan saya itu bisa disesuaikan dengan tingkat pemahaman teman-teman. Ya, ternyata kita belum bisa interaksi dua arah ya. Jadi nggak apa-apa ya, saya stop aja. Saya lanjutkan aja materi saya dulu ya, teman-teman ya. Saya sebetulnya pengen tahu juga tingkat pemahamannya. Jangan-jangan omongan saya ketinggian gitu. Ya, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan aja dulu ya. Baik. Kemudian ada juga rule fit. Ya, ini semua adalah algoritma model-model yang spesifik dan cara interpretasinya pun spesifik. Ya, teman-teman ya. Tapi seperti yang teman-teman lihat, ya teman-teman bisa lihat bahwa model-model yang spesifik, interpretasinya spesifik itu, dia memiliki disadvantage yang besar. Apa disadvantage-nya atau kerugiannya, itu ya, kerugiannya, yaitu adalah biasanya kekuatan prediksi dari model-model yang spesifik seperti ini, yang dapat kita interpretasi spesifik seperti ini adalah kekuatan prediksi itu kalah ya, agak di bawah dibandingkan dengan model-model yang nggak spesifik seperti ini. Ya, itu kekurangannya ya, atau kerugiannya, disadvantage-nya. Biasanya kayak linear regression, logistic regression, decision tree, naive Bayes, k-nearest neighbor, biasanya prediksi itu nggak se-powerful misalnya deep learning. Ya, itu ke disadvantage ya, teman-teman ya. Oleh karena itu kita akan berpindah dari teknik interpretasi yang spesifik, kita akan berpindah kepada teknik interpretasi yang model agnostik. Ya, disebutnya model agnostik, yaitu apa? Kita nggak spesifik pada model tertentu, tapi bisa menggunakan model yang lainnya. Oke, inilah kita masuk ke metode model agnostik. Ya. Oke, metode model agnostik ini adalah memisahkan, ya, menurut Berio, ini adalah peneliti dari University of Washington ya. Di situ ada Emily Fox, dia yang kasih online course di Coursera tentang machine learning. Ya, dia orang-orang hebat lah, ya. Memisahkan penjelasan dari model machine learning itu memiliki beberapa keuntungan, ya seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Keuntungan terbesarnya itu adalah fleksibilitasnya. Mau modelnya apa saja, kita tetap bisa menginterpretasi, tidak spesifik ke model tertentu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Aspek-aspek yang diinginkan dari penjelasan model agnostik ini, kalau teman-teman lihat, yang pertama tentu saja modelnya itu jadi bisa fleksibel. Teman-teman misalnya training data pakai deep learning, tetap bisa kita bandingkan interpretasinya dengan model yang misalnya regresi linear atau logistic regression atau decision tree. Ya, di sini ada model flexibility. Ya. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dalam explanation. Ya, teman-teman, kalau kita pakai regresi linear, eksplanasi penjelasan kita itu hanya melihat bobot-bobot dari regresi linearnya saja. Tapi kita tidak bisa melihat mungkin feature importance-nya mungkin ya. Kita tidak bisa menggambarkan feature importance-nya mungkin. Jadi penjelasannya itu tidak limited, tapi lebih fleksibel. Bisa ngeplot, bisa ngegambar grafiknya, nggak hanya melihat bobot-bobotnya saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek yang diinginkan dari penjelasan model agnostik ini adalah fleksibilitas dalam representasinya. Representasinya, kalau teman-teman mungkin pakai untuk natural language processing, pemrosesan bahasa alami, misalnya pakai word embedding, teman-teman akan kesulitan kan ketika representasinya itu berupa vektor embedding. Ya. Tapi ketika kita menggunakan teknik interpretasi yang model agnostik, kita bisa mencoba representasinya lain, misalnya katanya apa, kemunculan katanya apa. Ya, jadi nggak melihat kepada vektor embedding-nya saja, gitu ya. Jadi ada fleksibilitas representasi untuk bagi kita untuk bisa memahami, teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Saya masih penasaran. Mungkin ada
Ada Felicia Putri? Ada Felicia Putri mungkin? Halo? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya pengennya kita ada di diskusi, tapi ternyata masih belum bisa juga. Tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan aja dulu ya. Nah, baik, kita akan lihat sekarang high level group ketika kita melakukan proses yang seperti tadi dikemukakan oleh Pak Budi ya, data science ya, kira-kira seperti ini. Data science ya, kita dari dunia, dari real world ya, teman-teman bisa melihat dari real world kita ambil data, ya data ini udah banyak, misalnya sudah banyak ditampung di Kaggle misalnya, di Kaggle, kemudian kita latih model machine learning, ya biasanya model machine learning itu black box, ya. Maksudnya kita biasanya langsung apa? Langsung kita ke sini, Pak. Jadi step ini, teknik interpretasi ini kita skip. Biasanya langsung prediksinya berapa? Akurasinya berapa? F1 skornya berapa? Akurasinya 95%. Oh, bagus. Oke, udah cukup. Biasanya kita gitu. Itu machine learning. Seorang machine learning engineer biasanya gitu. Ya, jadi dia lebih peduli kepada hasil prediksi. Jadi dia memperlakukan modelnya itu sebagai black box. Ya. Tapi coba kita lihat kalau dari arah cara pandang orang statistik. Orang statistikawan. Kalau orang statistik dia sama ya, dari ambil data juga, tapi datanya itu mungkin dia juga bisa melakukan survei, dia mengemparkan kuesioner, dia luncurin bagi-bagi kuesioner mungkin ya, atau enggak dia lakukan disebutnya eksperimen obat misalnya, trial ya, trial eksperimen obat. Jadi nanti ada sampel yang kontrol, ada sampel yang eh, ditetap gitu ya, ada yang dikasih obat, ada yang enggak, misalnya seperti itu. Ya, tapi biasanya kalau orang statistik itu biasanya justru malah nge-skip yang ini. Ya, dia justru nge-skip, dia justru malah pengen menginterpretasi, lihat korelasinya. Biasanya lihat apa? Lihat R-square-nya. Mungkin teman-teman belajar R-square. R-square itu kecocokan model, contohnya ya, model dengan data. Itu variansinya, variansi kecocokannya. Ya, jadi kalau cocok banget, berarti nilainya 100%, berarti modelnya cocok banget kayak gitu. Jadi nggak melihat nggak melihat prediksinya, nggak melihat keakuratannya, nggak melihat bagaimana kalau ada data baru, prediksi data baru, test setnya berapa, nggak, biasanya nggak, orang statistik nggak, tapi melihat bagaimana menginterpretasi, melihat yang tadi bobotnya misalnya, bobot di regresi ini ya, seperti itu ya. Jadi ada terjadi dua cara pandang yang mungkin sedikit berbeda ya. Yang satu, machine learning itu prediksi, akurasinya berapa, F1 score-nya berapa. Yang satu, cocok nggak nih, mana nih fiturnya, cocok nggak nih datasetnya sama aku, soal ada data baru nggak peduli dulu, nanti cocok dulu nggak gitu ya. Jadi ada dua cara pandang, tapi dengan adanya interpretable machine learning, dua cara pandang ini seperti kita digabungkan. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada black box, orang statistik juga perlu tahu black box, bagaimana prediksinya untuk data yang baru, new data, test set. Ya, tapi orang machine learning juga nggak hanya perlu tahu prediksi test set, tapi dia juga perlu tahu bagaimana menginterpretasinya, seperti halnya orang-orang statistik. Ya, sehingga interpretasi machine learning itu seperti yang tadi saya ulangi lagi, seperti menggabungkan dua cara pandang ini. Ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Ya, coba lagi ya, teman-teman ya. Jason Made. Pak. Iya, ada Jason Made.
Saya bukan Jason Mendy. Oh, bukan. Saya mau tanya black box model itu maksudnya kayak gimana ya? Oh, baik. Thank you. Black box model itu artinya adalah kita ada fiturnya itu kita masukkan ke dalam model machine learning, ya, model machine learning training, ya, oke, selesai. Kemudian training selesai, kemudian modelnya kita pakai buat prediksi test set, ya, test set. Kemudian kita lihat hasilnya di test set seperti apa, ya. Terus ketika misalnya hasilnya itu bagus, misalnya akurasinya 95%, nah kita cukup hanya sampai di situ. Kita cukup hanya sampai, oh iya hasilnya bagus, oke, enough. Cukup, tapi kita nggak mau coba explore kenapa kok modelnya bisa keluarin hasil seperti itu. Kenapa sih gitu. Jadi cukup hanya untuk melihat tadi hasil performance-nya, kinerjanya. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Siapa namanya? Sorry. Bukan Jason, jadi siapa? William. Oh, William. Oke, makasih William. Baik, kita lanjut ya. Karena sudah ada interaksi ya. Saya khawatir ngomongnya sama ini. Ya. Jadi ada interaksi. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan ya. Oke, untuk model agnostik ini kita mau lihat model yang memandang keseluruhan data. Oke, global. Global itu kan keseluruhan. Jadi kita nggak hanya melihat, model ini kok prediksinya kalau untuk data sekumpulan data ini, kok model prediksinya kok kayak begini ya? Nggak hanya sekumpulan data, nggak hanya sampel data, tapi keseluruhan. Makanya disebutnya global. Ya, global model agnostik. Ya, teman-teman ya, thank you. Kita lanjut ya, global model agnostik. Ya. Global model agnostik itu menjelaskan rata-rata behavior dari model machine learning. Teman-teman ya. Jadi ini dia menjelaskan rata-rata behavior. Karena kan datanya begitu banyak, kita nggak bisa lihat. Ya kita bisa lihat sih satu-satu datanya ya. Tapi itu bukan global lagi namanya, tapi nanti lokal method ya. Kenapa sih kalau data ini hasilnya kayak gini? Kenapa kalau data itu lokal ya? Kalau kita melihat keseluruhan data global yaitu dengan memanfaatkan rata-rata perilaku dari si model machine learning. Ya, teman-teman ya. Rata-rata perilaku dari model machine learning. Ya. Jadi kalau kita bicara soal global method, rata-rata itu kan kalau di statistik teman-teman tahu ya dia itu adalah nilai harapan, ekspektasi ya. Ekspektasi dari suatu random variable, ekspektasi dari suatu perubahan. Ya. Jadi global methods itu nanti kita akan melihat bagaimana menghitung rata-rata atau expected value dari sebuah distribusi. Ya. Karena kan statistik. Ya. Ya. Kita lihat contohnya adalah misalkan kita punya satu model prediksi nih F topi ya. Biasanya di statistik atau di machine learning kita pakai topi untuk melihat bahwa dia itu prediksi. Ya. Kalau topinya dihilangkan berarti bukan lagi prediksi tapi nilai yang sebenarnya. Ya, teman-teman ya. Nah, kita contoh ini adalah fungsi dengan 3 fitur. Ya, X1, X2, X3 ya, disebut saja begitu. Nah, untuk melihat efeknya X1 nih. Misalnya saya mau lihat nih efek X1. Ya, untuk itu saya akan coba pakai contoh ya, teman-teman ya. Pakai contoh ya. Saya ada contoh kebetulan di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Ya. Kelihatan. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada contoh misalnya kita punya dataset nih. Dataset mau memprediksi harga rumah. Ya. Kita punya X1 itu luas rumah dalam meter persegi. X2 itu jumlah kamar tidur. Ya, jadi ini 195 meter persegi contohnya. Kemudian X3 fitur yang ketiga itu misalnya jumlah lantai.
Ya, cuma satu lantai, dua lantai, satu lantai. Kemudian yang keempat misalnya usia rumahnya, ya dalam tahun, ya usia rumahnya, teman-teman ya. Bisa lihat. Kemudian ini harga rumahnya, ya teman-teman ya, harga rumahnya seperti ini. Oke, ya teman-teman. Jadi kita mau memprediksi. Jadi ada 4 fitur. Ya. Nah, kalau kita mau melihat efek luas rumah terhadap prediksi, ya, terhadap prediksi harga rumah, maka kita harus menghitung ya distribusi marginal, ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu distribusi marginal dari ini. Ya, apa itu distribusi marginal? Saya sebentar ya. Saya kasih lihat lagi. Kelihatan nggak ini, teman-teman? Lihat nggak? Atau Kelihatan, Pak. lihat ya? Oke. Jadi misalnya kayak gini ya, teman-teman ya. Kita punya suatu F itu adalah PDF, probability density function untuk dua perubahan acak, X sama Y. Ya, statistik nih. saya review dulu statistiknya ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kita punya joint distribution, distribusi gabungan dari X sama Y. Ya seperti yang tadi. Misalnya mau memprediksi harga rumah, berarti kita punya X-nya itu luas rumah, Y itu misalnya berapa banyak kamar, misalnya dua fitur aja. Misalnya. Nah, ini yang disebut dengan joint distribution. Nah, ketika kita mau melihat efek harga rumah, efek luas rumah terhadap harga rumah, maka kita harus menghitung marginal distribution-nya, teman-teman. Ya, teman-teman harus menghitung marginal distribution-nya, distribusi marginal. Ya. Demikian juga ketika misalnya mau tahu nih efek banyak kamar terhadap luas rumah, maka kita juga harus menghitung marginal distribution-nya dari si Y-nya. Misalnya Y itu adalah banyak kamar. Ya, teman-teman ya. Nah, ngitungnya gimana, teman-teman? Nah, ini statistik dasar. Harapannya teman-teman udah tahu ya. Harapannya adalah untuk menghitung si fungsi marginal, distribusi marginal dari X ini, kita menjumlahkan semua nilai Y, baik secara, misalnya ini continue, ini discrete, misalnya variabel acaknya itu continue, ini misalnya variabel acaknya itu discrete, maka dijumlahin. Kalau ini pakai integral, kalau ini pakai sigma. Ya, untuk semua nilai si Y, makanya dapat fungsi marginal dari si X. Ya, demikian juga dengan ini. Kalau kita mau tahu fungsi marginal dari si Y, ya, misalnya banyak kamar, maka kita menjumlahkan semua nilai dari si X. Ya. Untuk dari fungsi joint distribution yang sudah kita punya. Ya, teman-teman ya. Jadi itu yang disebut dengan distribusi marginal. Ya, supaya kalau kita pengen tahu X, kita kayak memisahkan itu, X sama Y-nya kita pisahkan. Ya, efeknya kita mau lihat satu persatu. Gitu. Ya, mudah-mudahan cukup clear. Mudah-mudahan cukup clear ya, teman-teman ya. Baik. Kita lihat lagi, teman-teman. Mudah-mudahan cukup clear ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, kita akan berkenalan sama metode global model akrostik yang akan kita perkenalkan itu adalah namanya partial dependence plot. Ya, teman-teman ya. Jadi partial dependence plot ini sebetulnya sudah lama ya, sudah di 2001 udah ketinggalan ya. Tadinya saya mau bawa materinya dua, PDP ini sama satu lagi ALE, ya accumulated local ya local prediction ya. Jadi tapi karena saya khawatir waktunya nggak cukup, jadi saya bawainnya yang ini dua aja ya. Jadi PDP itu kita mau melihat PDP itu menunjukkan efek marginal satu atau dua fitur pada hasil prediksi.
Kayak yang tadi nih, efeknya kalau harga rumah terhadap efeknya luas rumah terhadap harga rumah, atau efeknya banyak kamar terhadap harga rumah, gitu ya. Nah, ini PDP ini nanti teman-teman bisa lihat, dia itu berupa gambar ya, berupa visualisasi. Dia akan menunjukkan hubungan antara target dan fitur. Nanti kita lihat gambarnya. Apakah nanti linear, garis lurus, ataukah non monotonik. Monotonik itu bisa monotonik atas, berarti dia terus naik, gitu ya. Atau misalnya terus turun. Monotonik itu monoton naik atau monoton turun, ya. Atau mungkin yang lebih kompleks, ya teman-teman ya. Oke, ya. Baik, nah untuk itu definisi fungsi partial dependent spot itu kalau teman-teman lihat kita akan membagi dua, biasanya kita akan bagi dua ya algoritmanya nih. Algoritmanya ya. Algoritmanya itu cara bekerjanya kita bagi dua, yaitu ada fitur-fitur yang mau diplot ya. Kita sebut saja XS ya. Dan ini biasanya kayak yang tadi misalnya saya mau melihat efek rumah, efek luas rumah terhadap harga rumah. Berarti XS-nya itu adalah luas rumah. Ya. Coba lagi ya, teman-teman ya. Mau tahu lagi, dari Jason Made nggak ada. Pak Riko, ada Pak Riko? Oh, nggak ada juga. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Nggak apa-apa. Mungkin next time bisa lebih ini. Yuk kita lihat ya. Jadi kalau misalnya mau melihat efek luas rumah dan banyak kamar terhadap harga rumah, berarti XS-nya itu berarti adalah luas rumah dan banyak kamar. Ya. Kalau XC ini komplement, C ini komplement, jadi sisanya. Sisa-sisanya. Ya, sisa-sisanya. Oke. Nah, ini cara menghitungnya adalah seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi ya, sebetulnya kita nanti akan lihat pakai contoh lagi bahwa kalau kita mau melihat efek misalnya banyak kamar, berarti S itu banyak kamar, berarti kita akan menghitung semua nilai ya yang nilai-nilai selain banyak kamar. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai contoh di sini ya. Jadi misalnya contoh nih. Misalnya mau ngitung jumlah kamar tidur gitu ya. Oke. Jumlah kamar tidur. Maka kita akan menghitung semua prediksinya ya, teman-teman ya. Yuk kita lihat ya, menghitungnya kayak gini. Semua prediksinya ya untuk si banyak kamar tidur. Gitu. Kemudian nanti kita hitung rata-ratanya. Ya. Jadi contoh kita balik lagi ya. Contoh ya, teman-teman ya. Nih, misalnya mau menghitung efek kamar tidur. Ya. Berarti apa, teman-teman? Ini semua di copy nih, teman-teman. Misalnya kan efek jumlah kamar tidurnya ada 5 ya. Ada 5, 3, 3, 2 ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mengcopy semuanya ini jadi anggap aja 5. Kita hitung prediksinya. Di sini. Hitung prediksi. Paham? Ya. Kemudian nanti dari 1, 2, 3, 4 prediksi ini nanti kita rata-ratakan. Kira-kira kayak gitu. Teman-teman. Ya, tapi ini kan untuk si 5 saja. Ini akan kita
hitung juga buat siapa? Buat yang lainnya, teman-teman. Jadi nanti kita hitung juga prediksinya buat yang 3 semua. Nah, kayak gitu. Kita hitung prediksinya juga. Gitu, teman-teman. Ya, kemudian kita hitung satu lagi adalah ininya semua 2, 2, 2, 2. Kita hitung, kepencet, mohon maaf. Kita hitung prediksinya juga. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat, jadi kita kayak cobain kalau semua datanya itu jumlah kamar tidurnya itu 5, kita hitung prediksinya. Kita hitung rata-ratanya. Ya. Begitu teman-teman. Paham nggak? Jadi nanti kita punya ini rata-rata buat siapa ini? Rata-rata untuk jumlah kamar tidur sama dengan 5 gitu. Nah, ini kita punya nanti rata-rata untuk jumlah kamar tidur sama dengan 3. Nah, nanti kita hitung juga ini kamar tidur untuk rata-rata untuk jumlah kamar tidur 2. Nah, udah gitu nanti kita dari sini kan kita punya nih prediksi nilai prediksinya, rata-rata prediksinya. Ya kan? Jadi nanti kita bisa plot. Kita bisa gambarkan. Jadi X-nya itu 5 ya. Terus PDP-nya itu misalnya berapa rata-ratanya. Jadi kita punya di sini. Nanti kita punya 1.5 sama rata-rata 1 di sini. Nah, nanti kita punya di sini 1 titik yaitu 3 dengan rata-rata 2. Nanti kita di sini punya 1 titik lagi, X-nya itu 2 dengan rata-rata 3. Gitu. Nah, nanti tuh udah gitu udah gitu kita plot. Nah, jadi kelihatan. Jadi kalau misalnya rata nilai jumlah kamarnya itu 3, kira-kira dengan menggunakan keseluruhan dataset, rata-rata dari dataset prediksi rumahnya sekian. Ya. Dengan menggunakan jumlah kamar tidur 5, ya, kita hitung prediksinya untuk seluruh dataset rata-ratanya sekian. Jadi kita bisa plot kayak kira-kira kayak gitu algoritmanya. Teman-teman, sederhana kan? Sederhana sekali. Ya mungkin udah pada tahu mungkin jangan-jangan. Ya, sederhana sekali. Ya baik, kita coba lagi ya, teman-teman ya. Coba lagi ya, teman-teman ya. Akbar ada? Akbar? Sembari saya ambil nafas dulu. Minum dulu ya. Oke. Tidak ada. Tidak apa-apa. The show must go on. Pertunjukan masih tetap berlangsung. Harus tetap berlangsung. Ya, tapi ada asumsinya nih, teman-teman. Ini dia. Ini syaratnya sih. Fitur di C itu tidak berkorelasi dengan fitur di S. Teman-teman tahu mungkin korelasi atau nggak tahu? Ya kalau nggak tahu bisa ini ya, bisa nggak tahu. Bagaimana Pak? Bagaimana kalau misalnya fiturnya itu berkorelasi? Ya kita harus pindah ke metode teknik interpretasi yang lain, yang tadi saya sebutin. ALGE, tadinya saya mau bawain juga, tapi takutnya kebanyakan. ALGE, Accumulated Local Effect, ALGE. Nah, kalau ALGE itu, nanti dia nggak pakai fungsi marginal, kita kan di sini kan pakai fungsi marginal ya. Nah, kalau ALGE itu kita pakainya fungsi conditional probability. Nah, kalau conditional probability itu, kita sudah bisa memasukkan nilai
fitur yang korelasi itu sebagai syarat sehingga tidak terjadi korelasi karena nilainya itu sudah kita berikan ya. Tapi kalau di sini kan di fungsi marginal itu kita menganggap tidak ada korelasi gitunya. Ya, ini syaratnya sih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, is okay. Kita lanjutkan. Tadi kita ngomong fitur yang numerik, fitur yang numerical, numerik angka ya. Kalau teman-teman lihat tadi kita melihat fiturnya itu angka ya, teman-teman bisa melihat yang di sini angka ya. Apa tadi jumlah kamar tidur 5, 3, 3, 2 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu bukan angka tapi kategorikal? Misalnya contoh seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Spring. Ini adalah dataset untuk memprediksi jumlah sepeda yang disewa. Ya. Jadi pada suatu hari tertentu kita pengen memprediksi berapakah jumlah sepeda yang akan disewa. Ya, berdasarkan apa memprediksi jumlah sepeda yang akan disewa? Berdasarkan musimnya, musim apa? Lagi liburan nggak hari ini? Terus kita menghitung ini hari keberapa sejak 1 Januari 2011 maksudnya. Working day, apakah ini hari kerja atau weekend? Ya. Situasi cuacanya gimana? Apakah berkabut? Cuaca Celciusnya berapa di luar? Kemudian kelembaban udaranya berapa persen? Kecepatan anginnya berapa? Dan ini jumlah sepeda yang akan diprediksi. Ya, nah ini. Nah, kalau teman-teman gimana kalau kita mau menghitung efek season terhadap jumlah sepeda? Ya, sama algoritmanya sama, teman-teman. Jadi kayak tadi juga ini kita copy paste saja, misalnya contoh yang sederhana ya. Kita copy paste, kita hitung aja. Ya, kalau misalnya spring berapa jumlah sepedanya? Hitung rata-ratanya. Sama. Jangan sama. Ya. Kemudian kita hitung lagi kalau misalnya lagi apa? Lagi habis spring apa ya? Summer. Misalnya summer. Sama. Kita hitung lagi rata-ratanya. Gitu ya, sama ya. Aduh, kepencet. Ini sensitif keyboardnya. Itu rata-ratanya sama ya. Jadi nggak masalah ya. Mau dia fiturnya itu, ini saya sebutnya fitur ya, teman-teman ya, atau orang juga sebutnya sebagai variabel independen, orang statistik biasanya. Fitur atau variabel independennya itu kita runut aja, kita hitungin aja untuk satu persatu semua nilai kemungkinan. Ya, kemudian kita hitung prediksi rata-rata prediksinya. Ya, jadi nggak masalah ya teman-teman ya, nggak masalah. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ya slides-nya. Oke, teman-teman. Ya. Kemudian kita akan coba lihat contoh ya. Ya, waktunya habis ya. Oh, oke. Masih nggak apa-apa sih Pak. Masih badau ya. Terima kasih. Udah, terima kasih. Nah, tadi ini yang untuk tadi penjelasan di Excel ya, saya udah jelasin. Nah, di Excel bahwa kalau mau ngitung nilai ini, saya fiturnya itu bukan fitur angka tapi kategorikal, ya kita tetap bisa hitung nilai PDP-nya, partial dependence plot-nya ya. Nggak masalah gitu ya. Nah, ini ada satu contoh, misalkan kasus yang tadi, yaitu memprediksi jumlah sepeda, ya jumlah sepeda, teman-teman ya. Kasus yang tadi, kita menggunakan model random forest di sini ya. Kita menggunakan random forest, model yang powerful. Kemudian kita akan coba melihat PDP plotnya, ya, teman-teman ya. Partial dependence plotnya. Ya, contohnya misalnya untuk fitur temperatur. Ya, apa sih efek suhu terhadap jumlah sepeda yang disewa? Ya, teman-teman bisa melihat bahwa di sini teman-teman bisa melihat bahwa kecenderungannya yaitu ketika temperaturnya itu semakin panas, ke sini kan berarti kan semakin panas. Ya, ini kan temperatur 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius ya.
teman-teman bisa melihat bahwa efek yang meminjam, yang menyewa sepedanya itu justru semakin banyak. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa ketika suhu panas, yang nggak sampai panas banget ya, udah 30 derajat di sini udah turun. Kan orang nggak mau naik sepeda kepanasan, panas-panas ya. Kecuali memang dia lagi nyari pengen kulitnya hitam, gitu ya. Nah, ketika cuacanya itu bagus di sini sekitar 20-an gitu ya, maka teman-teman bisa melihat bahwa ini apa banyak yang nyewanya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa efek suhu terhadap jumlah sepeda yang disewa itu adalah semakin suhunya itu semakin naik, semakin panas, maka jumlah sepedanya itu juga akan menaik ya. Tapi pada satu titik tertentu ya, karena dia akan turun lagi. Ya, itu dia PDP plot ya. Kemudian juga kita bisa lihat ketika ini teman-teman bisa melihat bahwa ini ada titik-titik ini apa itu datanya. Data temperaturnya ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya ini semua datanya. Jadi data di dataset kita ya, semua temperatur di dataset kita ya. Oke, kita lihat kelembaban udara. Ya, kelembaban udara. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini ketika kelembaban udaranya itu ya hujan ya, cuacanya lembab itu menurun ya. Ketika misalnya 75% ke atas ya. Ini dia yang nyewa sepedanya itu semakin enggan, semakin nggak mau ya. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kelembaban udaranya itu masih nggak terlalu lembab, sekitar 25% gitu ya, nggak terlalu lembab, itu masih oke. Ya, tapi begitu kelembaban udaranya itu meningkat, ya dia orang nggak mau nyewa sepeda. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, PDP plot, teman-teman. Ya, demikian juga dengan kecepatan angin ya, teman-teman bisa melihat bahwa kecepatan angin semakin anginnya itu besar, maka dia akan menurun. Ya, dia mengalami efek menurunan. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Ya, inilah yang disebut dengan PDP plot. Ya, jadi ada visualisasi dari efek sebuah fitur terhadap target atau hasil prediksi. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang tadi, yaitu ketika misalnya fiturnya itu kategori. Kayak tadi ya, season, musim. Apakah musimnya itu musim semi, atau musim panas, atau musim gugur, atau musim salju. Ya, dan teman-teman bisa melihat di sini hampir sama ya semua ya. Hampir sama ya kira-kira ya. Tidak terlalu efeknya nggak terlalu drastis ya. Nggak terlalu berbeda ya antara tiap musim. Hanya mungkin musim kelihatan waktu musim salju aja mungkin ya. Orang itu enggan pinjam sepeda ya waktu musim salju ya. Ya masuk akal sih kan. Orang lagi musim salju masa naik sepeda, licin, dan cuacanya juga tidak bersahabat gitu. Ya, teman-teman ya. Ini adalah contoh dataset kita yang pertama. Ya. Contoh dataset yang kedua adalah dari memprediksi lead. Lead itu apa? Ya, nanti saya akan coba jelaskan menjadi customer. Ya, apa itu ya? Jadi lead itu ini ada latar belakangnya ya. Jadi ada sebuah perusahaan edukasi, kita sebut saja X Education gitu ya. Dia menjual online course ke profesional industri ya. Dan perusahaan edukasi ini memasarkan course-nya pada beberapa website ya. Misalnya dia juga bisa dicari lewat search engine ya. Jadi bisa dia bayar ke Google juga ya untuk supaya bisa nomor 1 ketika searching gitu ya. Nah, ketika orang itu masuk ke website dia, ya kayak Coursera gitu ya, atau Udacity zaman dulu ya, atau Udemy mungkin ya. Yang dia kan kita kan lihat ya, atau apa edX ya. Dia kan lihat course mana yang mau diambil. Kemudian juga dia mungkin ngisi form, ngisi
apa ya, ngisi bikin akun gitu ya. Atau enggak misalnya dia nonton beberapa video gitu ya. Nah, ketika dia daftar akun gitu ya, masukkan email address atau nomor telepon, maka dia itu sudah diklasifikasikan sebagai lead. Sebagai lead. Lead itu adalah calon customer yang mungkin akan membeli produk perusahaan edukasi ini. Ya. Ya. Dan setelah ada lead, biasanya pegawai dari perusahaan ini akan menelepon atau ngirim email supaya ayo dong, beli dong, join dong course-nya, kayak gitu, teman-teman. Ya, seperti itu. Tapi biasanya persentase dari lead menjadi customer ini biasanya rendah banget, teman-teman. Rata-rata itu kira-kira 30% ya. Rata-rata itu kira-kira 30%, rendah banget. Ya. Dan untuk itu kita akan coba menggunakan PDP plot ya. Kita coba menggunakan PDP plot. Dari dataset kita itu seperti ini. Datasetnya itu seperti ini. Jadi ada lead origin, dia dapat informasinya dari mana gitu ya. It source, do not email, ini sebuah kategori, apakah dia mau diterima email atau tidak gitu ya. Yes atau no kayak gitu. Nah, ini semua adalah fitur atau variabel independennya. Berapa kali dia visit itu website kita, berapa waktu yang dihabiskan pada website edukasi X itu, ya kira-kira seperti itu ya teman-temannya, country-nya dan lain sebagainya. Ya, ini semua variabel independen, dan variabel dependennya itu adalah converted. Mohon maaf nih teman-teman ya, di saya ini ada tempat ibadah, ya dia mungkin jadi agak berisik. Mohon maaf. Ya. Nah, ini adalah variabel dependennya, converted. Jadi kalau converted itu artinya adalah dia sudah berubah, dia sudah membeli produk, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa efeknya PDP-nya misalnya pada converted, ya ini converted terhadap apa? Terhadap total waktu total yang dihabiskan pada website. Ya. Sorry, ini X61 ini artinya adalah total time spent on the website, waktu total yang dihabiskan pada website. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa ketika semakin lama dia browsing di websitenya, ya dia akan pilih-pilih tuh, pilih website course mana nih, dia coba course ini, course itu gitu ya, dia coba browsing, maka semakin besar kemungkinannya dia akan jadi converted, ya dia akan membeli produk. Ini salah satu contoh PDP pada ini, teman-teman ya. Ya seperti itu. Oke, baik. Oke. Ini juga salah satu contoh PDP untuk pekerjaan. What is your occupation? Ya. Ketika seseorang itu bekerja secara profesional, ya, maka berdasarkan PDP plot ya, maka kita bisa melihat bahwa kemungkinannya itu sangat besar. Ya. Sangat besar dia akan membeli, ya. Prediksinya itu tinggi. Dia akan membeli apa? Produk kita. Ketika dia itu working profesional, dia bekerja secara profesional. Daripada misalnya dia seorang student atau seorang yang belum bekerja, tidak bekerja, atau seorang businessman. Ya, dia akan lebih peluangnya, prediksinya itu akan lebih tinggi untuk membeli produk online course tersebut. Ya, kalau dia working professional. Ya. Baik, contoh yang selanjutnya adalah penyakit kanker. Ya, penyakit kanker. Ya, ini datasetnya dari Fernandez tahun 2017. Ya. Ini kanker serviks atau kanker leher rahim. Ya, ini cukup parah ya, teman-teman ya. Sakitnya parah ini. Kanker leher rahim. Ya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa ini fiturnya semua independen variabelnya. Ya, teman-teman ya. Dan kita mau lihat hasil
dependent variable itu ini. Apakah dia itu sehat atau cancer? Ya, teman-teman ya. Ini ada umurnya berapa banyak dia pernah berhubungan seks dengan berapa orang gitu ya. Pernah hubungan seks pertama kali umur berapa kali dia hamil, apakah dia merokok, ya, dan lain sebagainya. Ya, apakah dia pernah terkena penyakit, penyakit sexually transmitted disease ya, penyakit seksual gitu ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya independent variable dependentnya atau targetnya itu adalah hasil biopsi. Ya. Kemudian ini adalah hasilnya, teman-teman ya, ketika kita mau menggunakan PDP plot, ya, untuk efek umur. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa ketika menggunakan efek umur ini, teman-teman bisa melihat bahwa peluang terkena kanker leher rahim itu terjadi ketika umurnya itu 40 tahun ke atas ya, teman-teman bisa melihat di sini. Efeknya itu ya. Jadi peluangnya itu lebih tinggi ketika lewat 40 tahun ke atas ya. Dengan PDP plot kita bisa melihat hal itu. Ya, teman-teman ya. Tapi ketika di bawah 40 tahun ya masih 20-an gitu ya. Itu rendah terkena kanker leher rahim. Ya. Kemudian teman-teman bisa melihat berapa lama dia menggunakan kontrasepsi yang hormonal ya. Contohnya misalnya disuntik hormon untuk mengontrol supaya tidak punya anak misalnya ya, contoh ya. Itu adalah efeknya bisa kelihatan di sini. Ya, semakin lama dia menggunakan kontrasepsi yang disuntik, itu maka peluangnya dia terkena kanker rahim itu cukup tinggi. Ya, misalnya dia udah 10 tahun lebih menggunakan suntik hormon gitu ya untuk mengontrol birth control ya, pengendaliannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi efeknya itu semakin tinggi. Ya, teman-teman ya. Semakin lama pakai kontrasepsi yang disuntik contohnya ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa di sini dataset itu sangat jarang ya. Sangat jarang sehingga efek ini belum sepenuhnya dapat diandalkan gitu. Belum sepenuhnya reliable. Belum sebetulnya bisa dipercaya. Karena dataset kita itu nggak banyak di sini. Jadi yang garis-garis ini tuh dataset kita. Ya, jadi kalau yang ini datasetnya banyak banget nih. Sehingga ini bisa jadi benar, betul, bahwa terkena kanker leher rahim usianya masih muda itu sangat rendah. Ya, jadi memang tergantung datasetnya. Nah, ini salah satu kekurangan juga disadvantages dari PDP plot yang nanti akan saya bahas. Ya, jadi ada disadvantages juga dari PDP plot ini. Ya, teman-teman lah. Oke, baik. Kemudian seperti yang tadi juga dikemukakan, PDP plot ini bisa kita buat dengan melihat dua fitur. Jadi dari tadi kita hanya melihat satu fitur saja, bisa dua fitur, teman-teman. Tapi keterbatasan PDP plot ini adalah dua fitur saja. Kenapa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita hanya bisa melihat umumnya grafik dua dimensi. Ya, dua dimensi, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dari PDP plot dengan dua fitur ini yaitu apa? Umur dan berapa kali dia hamil. Itu teman-teman bisa melihat bahwa ketika umurnya itu 45, ya teman-teman, umur yang 45 tahun, teman-teman bisa melihat misalnya di sini 40-45, di sini ya teman-teman bisa melihat bahwa terkena leher rahim itu justru malahan menaik, ya, menaik teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa dia itu menaik. Dan ketika umurnya itu di bawah, ini menurun ya teman-teman ya. Ini warnanya gelap. Ini menurun 0,05-an ya. Jadi ketika contohnya di sini ya. Ketika umurnya itu 40 tapi dia hamilnya itu 4 anak gitu ya. 4 anak dia sekitar 0,05. Ya. Ya 5%.
Ya, nggak begitu tinggi ya. Oke ya. Tapi kalau misalnya di bawah 20 tahun nih, dia sudah sering punya anak gitu ya, mohon maaf ya, sering hamil, dia cukup tinggi, sekitar 12%. 12-13%. Ya, di bawah umur 20 tahun, tapi udah sering hamil gitu ya. Ini, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, tapi hati-hati teman-teman ya. Jadi yang perlu hati-hati teman-teman adalah umur dan berapa banyak kehamilan di sini. Itu bukan artinya, oh kalau umurnya tinggi, menyebabkan hamilnya tinggi, jadi resikonya itu rendah, bukan ya. Jadi ini hanya berupa korelasi. Hanya berupa korelasi ya, teman-teman, bukan kasual. Bukan apa kausal, bukan kasual ya. Casual mah kan bajunya casual banget gitu ya, bukan casual tapi kausal. Hubungan sebab akibat. Jadi ini bukan hubungan sebab akibat ya, tapi korelasi. Ya, korelasi. Teman-teman seperti itu ya. Teman-teman. Oke. Kita lanjutkan dengan disadvantages and disadvantages ya. Sebentar lagi kita akan berakhir ya. Keuntungannya itu adalah perhitungan PDP itu intuitif. Ya, teman-teman tadi saya sudah perlihatkan waktu di Excel-nya itu sangat intuitif kan ya, teman-teman ya. Kita hanya pakai ini. Kita hanya menggunakan datanya saja. Kita coba ya, kalau semua datanya spring gimana? Semua datanya summer gimana prediksinya? Jadi sangat ini ya, teman-teman ya, sangat intuitif. Ya, teman-teman ya. Kemudian juga yang teman-teman bisa lihat juga adalah dalam kasus tidak ada korelasi, interpretasi PDP itu jelas. Jadi harus ada syarat, yaitu tidak ada korelasi. Tapi kalau ada korelasi, ada yang teknik yang lain yang nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan bawain ya. Kalau ada korelasi ya. Tapi untuk sesi ini karena waktu, saya coba bahas yang tidak ada korelasi. Berarti interpretasi PDP itu jelas banget. PDP itu mudah untuk diimplementasi, untuk diprogram itu mudah ya, seperti yang tadi saya lihat, saya demokan waktu di Excel-nya, di Microsoft Excel saya tadi demokan, itu mudah banget ngitungnya kan, tinggal diganti aja semua nilai fiturnya dengan suatu nilai, kita hitung prediksinya gitu, terus kita hitung rata-ratanya ya. Dan perhitungan PDP ini dapat memiliki interpretasi kausal, sebab akibat. Kenapa? Karena kita coba melihat perubahan, ya kan? Kita coba melihat perubahan kan. Coba misalnya fiturnya dinaikin, ya kan teman-teman kan tadi bisa melihat bahwa kalau fiturnya ini coba umurnya ini saya naikin, gimana hasil prediksinya? Berarti kan ini kan ada hubungan sebab akibat, hubungan kausal tadi. Ya ketika misalnya umurnya ini saya naikin, wah ternyata menaik nih prediksi kanker leher rahimnya. Nah, ini kan berarti di sini ada sebuah hubungan kausal atau sebab akibat ya, itu salah satu keuntungan dari PDP plot, partial dependence plot ya. Yang ini dibahas lebih lanjut lagi di artikel ini ya, teman-teman nanti bisa baca mungkin ya. Kekurangannya, nah ini kekurangannya ya teman-teman ya, kekurangannya yaitu jumlah maksimum fitur yang realistik dalam PDP itu 2 ya, yaitu seperti yang ini 2. Jadi kalau misalnya 3, mata kita langsung ngelihat plotnya susah. 1 itu lebih baik, lebih mudah. 1, 2 itu lumayan mudah. Tapi kalau 3 udah nggak bisa karena keterbatasan kita. Bukan salah si PDP plotnya, bukan. Tapi memang keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, kita bisa melihatnya. Kemudian juga beberapa PDP plot tidak menampilkan distribusi dari fitur, tapi kita sudah bisa melihat bahwa hal ini sudah diatasi lewat garis-garis ini. Ini adalah distribusi dari fitur. Ya, jadi teman-teman bisa mempercayai, bisa melihat bahwa mungkin di sini umur ini nggak bisa juga kita jadikan referensi yang pasti. Karena kenapa? Karena dataset, jumlah data kita di dataset itu minim. Tapi kalau yang di sini, ini banyak sekali jumlah dataset kita, ini lebih bisa dipercaya. Ya, dan hal ini yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan distribusi dari fitur itu. Ya, teman-teman ya. Jadi bisa diatasi dengan gambar tadi. Nah, ini ada asumsi tadi ya. Asumsi independensi ini atau tidak ada korelasi ini adalah masalah terbesar dalam PDP plots. Tapi nanti ada plot lain namanya accumulated local effect. Ini kita bisa menggunakan
fitur yang ada korelasinya nggak masalah. Ya, karena kita menggunakan nanti bukan fungsi marginal, tapi fungsi kondisional. Jadi kita injek nilai kondisional, nilai bersyaratnya. Syaratnya kita sudah injek sehingga tidak ada bisa kita gunakan, bisa kita plot tanpa ada korelasi, tanpa memperhitungkan korelasinya. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah efek heterogeneous mungkin dapat tersembunyi. Apa itu artinya? Adalah mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa plotnya itu mungkin efeknya itu mungkin ada dua di sini ya. Ada yang pertama efeknya menaik dan juga efeknya itu menurun. Ya, mungkin teman-teman ya. Tapi karena kita menghitung rata-rata, tadi kan kita di Excel-nya kan kita menghitung rata-rata ya. Rata-rata dari ini sehingga efek yang positif sama efek yang negatif itu ketika kita menghitung rata-rata kan dijumlahin jadi yang positif sama negatif itu kita jumlahin jadi saling habis gitu, saling menghabiskan kan, positif sama negatif jadi efeknya itu 0, jadi seolah-olah itu tidak ada efek. Nah ini yang menjadi kekurangan, disadvantages dari PDP Plots adalah mungkin ada yang tersembunyi, mungkin kita melihatnya efeknya kok 0 ya, padahal mungkin ada yang positif kemudian ada yang menaik, tapi karena kita menghitung nilai rata-rata jadi saling hilangkan dan jadi tidak terlihat efeknya. Ya, tapi hal ini bisa kita atasi dengan yang namanya ya mungkin ini sesi selanjutnya juga mungkin adalah individual conditional expectation. Kita melihat dependence atau efek dari setiap data tertentu kita misalnya ambil sampel acak. Kemudian kita lihat satu persatu. Ya, bisa seperti itu, teman-teman ya. Baik. Untuk softwarenya sendiri, teman-teman bisa menggunakan untuk R ya, untuk R programming language itu teman-teman ada satu package IML atau PDP atau Darex ya, teman-teman bisa pakai library-nya sudah tersedia. Dia kalau misalnya teman-teman pengguna R, tapi untuk Python programming language itu di scikit-learn dia sudah ada. Dan juga ada satu yang cukup baik ya, ini barusan diupdate nih sama ininya GitHub repo-nya cukup terbaru yaitu PDP Box. Ya, tapi di scikit-learn juga ada. Ya, jadi kalau teman-teman bisa memanfaatkan library-library yang ada itu untuk melihat efek fitur atau efek variabel independen terhadap variabel target. Ya, kira-kira itu sih kalau dari saya. Semoga bisa menambah lagi analisis ketika teman-teman nanti menganalisis model machine learning. Bisa menambah lagi 1 atau 2 paragraf di paper atau jurnal teman-teman ketika teman-teman menggunakan PDP Plots mungkin. Ya, untuk menganalisis kembali model machine learning-nya seperti apa. Tidak hanya melihat, wah, akurasinya tinggi, F1 score-nya bagus, gitu. Ya, ini adalah referensinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang saya recommended adalah yang ini, ya dari Christoph Molnar, Interpretable Machine Learning, edisi yang kedua ya, secara online juga ada, gratis dia online. Ya, kira-kira itu sih kalau dari saya. Terima kasih, mungkin. Terima kasih Pak Hendra. Di sini di kolom chat bisa dilihat Pak ada Oh iya. pertanyaan dari Wilson di sini. Apakah daripada interval kita dapat menentukan parameter paling optimal daripada machine learning secara teoretikal? Maksudnya gimana ya menentukan parameter paling optimal dari machine learning atau dengan eksperimen singkat? Ya ini rada kurang jelas ya, karena bagaimana cara menentukan parameter paling optimal dari sebuah machine learning secara teoretikal, karena kan kita harus melihat juga model itu, kemudian belajar dari datasetnya, ya kan, kita karena datasetnya itu khusus kan, kita nggak bisa secara teori saja gitu, kita harus lihat juga dataset ketika dia atau model itu belajar gitu. Jadi secara teori mungkin bagus, tapi mungkin teori itu tidak cocok dengan dataset yang kita punya mungkin. Sehingga oleh karena itu kita mesti lihat juga training set. Ini kan semua kita pakai training set ya, bukan pakai test set ya. Jadi kita mesti juga melihat training set ketika model itu belajar, kalau menurut saya gitu ya. Maka mudah-mudahan menjawab ya.
Apa salah satu challenge dari interpretability jika fokus pada kasus deep learning? Oke, kalau untuk kasus deep learning ini memang khusus ya. Deep learningnya mau apa dulu nih? Ya, misalnya convolutional neural network itu ada yaitu ketika kita bisa melihat, kita bisa mencegat gitu ya di layer yang keberapa gambarnya itu seperti apa. Itu juga salah satu bentuk interpretasi, yaitu ketika sebelum dia bisa memprediksi, sebelum dia bisa mengenali objeknya gitu, kita sudah cegat dulu gitu ya. Kita sudah pantau dulu di layer keberapa, kita lihat ternyata memang betul dia mau memprediksi misalnya kucing, di sini sudah ada tanda-tanda kucing misalnya, contoh kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, macam-macam. Nah, untuk yang deep learning juga ada juga yang namanya macam-macam. Jadi saya nggak bisa banyak komen ya untuk hal ini ya, karena itu tergantung kasus tertentu. Apakah computer vision, apakah tabular data seperti yang saya tadi tabular data ya, ataukah natural language processing, ya saya atau time series gitu ya. Jadi saya itu ada dibahas di buku itu. Saya kasih pointer tadi aja. Ya buku itu cukup membahas yang computer vision ada, natural language processing ada. Tapi kalau yang time series rasanya nggak ada, belum ada. Ya, kan datanya biasa begitu sih ya. Tabular, data gambar, time series, sama teks ya, biasa gitu. Oke. Kemudian, apakah langkah selanjutnya setelah interpretasi telah tercapai? Nah, ini justru membantu kita untuk memahami kan modelnya seperti ini. Jadi kita bisa menjelaskan kalau misalnya teman-teman data science kan menjelaskan kan, nggak kalau machine learning kan biasa kan hasil prediksi kan. Kalau data science kan kita bikin kayak laporan kan. Jadi ini ternyata fitur ini berpengaruh sehingga fitur ini perlu diperhatikan lebih gitu. Ini penting banget gitu. Jadi interpretasi itu buat company menurut saya itu penting banget karena company bisa lebih memfokuskan pada memperoleh data di fitur itu untuk meningkatkan misalnya contoh penjualan dia kah, atau apa biasa sih penjualannya produk dia atau apa. Jadi bisa lebih spesifik ke fitur tertentu daripada menggunakan semua fitur ya. Kemudian apakah bisa dipilih fitur mana yang paling penting dengan analitik bukan eksperimen? Oke, kalau analitik ya kembali tadi ya, kalau analitik itu kita kan model machine learning itu belajar dari data ya, dari training data. Jadi dia akan menyesuaikan dengan datanya, gitu kan? Jadi semakin banyak datanya semakin bagus gitu. Jadi kalau misalnya fiturnya secara analitik ya nggak bisa, harus dari training data harus kita lihat ya. Karena contohnya random forest ya yang sederhana ya. Random forest itu kan dia melihat fitur yang pentingnya itu berdasarkan data, training data, yaitu apa? Ketika data itu masuk, apakah data itu menyebabkan pengurangan nilai gininya? Ya, misalnya nilai gini itu semakin berkurang, berarti fitur ini, data ini bagus, misalkan kayak gitu. Jadi tetap harus melihat kepada data. Ya, ada susah kalau secara analitik saja. Ya, oke. Ya, ya betul. Explainability sama dengan interpretability. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Ya, explainability itu sama dengan interpretability juga, betul sekali. Ya, ada apa interchange ya, istilah itu sama istilahnya sama aja. Jadi, orang suka pakai ini atau suka pakai ini. Ya, betul. Ya, itu sih. Ada lagi mungkin, terima kasih ya udah nanya-nanya. Mudah-mudahan jawaban saya berkenan. Pak, Ya, Silakan yang mau tanya tadi. Pak, ya. ada kayak Instagram atau apa gitu kalau saya mau tanya Bapak gitu kontak langsung. Oh, saya di Ada tidak Twitter. kalau Saya mainnya di Twitter, mohon maaf. Instagram juga ada, cuman Instagram yang lucu-lucu aja. Kalau yang mau serius. Oh ya, boleh Instagram, boleh. Sebentar ya, saya siapkan. Sebentar. Saya ini bukan ahli loh, saya masih belajar juga ya, tapi kalau mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Cuman kok senang aja gitu. Instagramnya nanti saya berikan ya.
Instagram Hendra_Bunyamin ya. Ini sorry ya teman-teman ya, di saya ini ada tempat ibadah ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini bersuaranya nih. Udah ke filter kok Pak, nggak kedengaran. Oh, Ya ada fitur dari Zoom, jadi nggak kedengaran suara bunyi. oh gitu. Hmm. Instagramnya Habunyamin. Mohon maaf ya. Habunyamin. Saya di chat ya. Nah itu. Ya, itu sih. Ya atau nggak di Twitter saya ini. Saya biasa di Twitter karena saya nge-follow banyak pakar-pakar AI di situ, jadi saya belajar dari mereka di Twitter ya. Lebih banyak ngobrol AI di Twitter. Banyak yang ngobrol kayak Yan Lekun gitu ya. Andrew Ng di situ banyak ya. Terus ya Kevin Murphy ya yang bikin buku probabilistic machine learning-nya, dia suka ngomong cuit-cuitan. Bukan Twitter lagi ya, sorry, namanya jadi X ya. Jadi X. Haha, disambung, Habunyamin disambung. Tidak ada titik. Ya. Oke. Ya. Makasih nih atas kesempatannya. Mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, mungkin Ya. kita Kalau akhiri. nggak ada, mungkin kita bisa akhiri sesi ini ya dengan foto Iya. bersama dulu. Iya, makasih Mungkin Pak. dari Bu Sorry ya Yen Pak ya, bisa suaranya koordinasikan. nggak begitu jelas karena ada ini. Mohon maaf. Oke, sebelum kita akhir sesi pada pagi hari ini, mungkin bisa on kamera dulu karena akan berpresentasi foto. Oke, aku mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sebentar aku akan copy link sertifikatnya. Oke, terima kasih ya Pak Hendra. Mungkin jika Bapak ingin meninggalkan Zoom, Bapak dipersilakan tidak masalah. Dan untuk peserta akan ditunggu sekitar 2 menit lagi dan Zoom akan di-on. Ya, terima kasih Bu Yen. Mungkin kalau Pak Hendra nih langsung Zoom-nya hilang, sponsnya bisa kasih ke Bu Yen dulu, baru kita Oh, iya. bisa live. Saya assign host ke Bapak gitu ya? Atau Ke Bu Yen aja. oh Bu, iya, Iya, saya ke saya. assign host ya. Bu Yeyen. Ya, oke. Makasih banyak nih Ya, Pak Budi, makasih banyak Pak Hendra. Pak Iya. Yeyen atas kesempatannya. Saya senang sekali di sesi ini. Saya izin Ya, live sampai ya. ketemu lagi. Terima kasih.